aku Kisah Nini Putri. Aku dari kelas 10-6. Pada hari ini aku akan menjelaskan tentang prinsip geografi. Jadi, prinsip geografi adalah dasar untuk menjelaskan fenomena geografi yang terjadi dengan memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Prinsip geografi ada 4, ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan yang terakhir prinsip kronologi. Sekarang kita mulai dari prinsip persebaran. Apa sih itu prinsip persebaran? Prinsip persebaran itu menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi itu tidak merata. Fenomena geografi termasuk gejala dan fakta geografi yang berkenaan dengan alam maupun manusia. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ada persebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, persebaran limbah cair dalam tanah. Dan yang terakhir ada persebaran polusi udara. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip interrelasi. Ini itu permasalahan yang terjadi dengan alam dan manusia yang saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi dengan alam dan juga manusia dengan manusia. Adapun contohnya sebagai berikut, yaitu fenomena banjir yang terjadi karena akibat penebangan hutan di hulu. Yang kedua, perpindahan penduduk desa X akibat polusi udara yang ada di pabrik. Lalu yang ketiga, ada kekeringan yang berkepanjangan akibat dampaknya El Nino. Sekarang kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip deskripsi. Jadi, prinsip deskripsi itu bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi. Selain disajikan dengan kata-kata dan juga tulisan, dapat dilengkapi juga dengan gambar, peta, tabel, dan juga diagram. Penjelasan atau deskripsi berguna untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari. Ini ada 3 contoh, seperti awal kemunculan ilmu geografi yang dideskripsikan dalam catatan perjalanan. Yang kedua, ada grafik peta lempeng vulkanik yang ada di dunia. Lalu yang ketiga, ada peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan juga kesesuaian lokasi. Dan yang terakhir, ada prinsip kronologi. Prinsip kronologi ini mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip kronologi ini memadukan ketiga prinsip lainnya. Berikut beberapa contohnya. Contohnya seperti penelitian kualitas udara di perkotaan dan di perdesaan. Seperti menganalisis sebaran polutan udara, lalu perbandingan kualitas udara di kota dan di desa, lalu penyebab polusi ini terjadi di perkotaan, dampak aktivitas industri atau kendaraan di wilayah tersebut. Lalu yang kedua ini juga ada analisis dampak bencana, berapa luas banjir di wilayah yang terjadi, dan juga apa saja penyebabnya, misalnya minimnya area, resapan atau tingginya intensitas hujan, serta dampaknya yang timbul. Nah, itulah tadi beberapa prinsip geografi yang sudah aku jelaskan. Semoga dengan video ini kalian mengerti ya apa aja